dibantu membuatkan website. Di sini saya ingin bicara dengan Bang siapa? Nama saya Angga. Oke, Bang Angga di sini berminat nggak kan? Saya bantu buatkan website untuk teman-teman. Oh, boleh. Oke. Nah, jadi Bang Angga ini berminat untuk membuatkan websitenya. Ini adalah beberapa pertanyaan di sini. Itu saja ya Pak. Ya. Kita coba lanjutannya nanti kalau sudah dibuka. Oke, boleh. Oke, perkenalkan nama saya James dari kelas RPL 11. Di sini saya bersama dengan klien saya yang bernama Saya Angga. Oke, bersama dengan Bang Angga. Di sini saya akan mereview web saya, yaitu sebuah warung makan atau restoran dengan judul Rasa Kita. Nah, di sini saya akan login dulu menggunakan role super admin. Ini kita masukkan passwordnya. Seperti ini untuk tampilan super adminnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada penggunanya. Seperti ini bisa diedit dan dihapus. Ada menunya, jadi si super admin ini bisa mengedit dan menghapus menunya. Lalu ada kategori, ini kategorinya. Lalu di sini super admin juga bisa menambahkan kategori baru. Nah, itu di sini ada meja. Nah, di sini ada meja makannya. Si super admin juga bisa menambahkan tambah meja gitu kan. Lalu setelah itu ini misalnya si super admin ini diminta sama si pemilik ingin mengganti nama tempat, terus alamat, nomor telepon, lalu dia bisa mengubah pajaknya juga. Kita kembali ke dashboard sini. Nah, di sini dia bisa melihat semua penggunanya. Misalnya di sini si super admin ingin mengganti password si Ina. Di sini bisa ubah password barunya. Lalu nama dan email juga bisa diubah. Nah, di dashboard super admin ini abang ada yang perlu ada yang ingin abang rubah nggak bang? Kalau sini sih udah bagus sih. Cuman mau nanya aja, tadi kan di bagian pengguna itu ada status itu kan. Iya betul. Abang mana bang? Status itu maksudnya itu apa? Status aktif gitu. Nah, ini sebenarnya ini status aktif sama tidak aktif itu ketika penggunanya login bang. Cuman saya belum perbaiki sih bang. Iya. Maksudnya kalau dia lagi online atau tidak online gitu ya. Betul bang. Ada lagi bang tambahan. Saya itu aja sih kayaknya. Udah bagus sih. Jadi kita lanjut ke role selanjutnya bang. Oke, boleh. Nah, di sini kita lanjut ke role selanjutnya yaitu role admin. Kita lihat dulu di sini admin. Nah, misalnya di sini kita mau menggunakan role admin dengan email Siti. Nah, ini untuk tampilan dashboard si admin. Di sini terdapat rata-rata pesanan, total pesanan, dari ini jumlah pendapatan bulan ini. Di sini ada grafik batang, dia menggunakan grafik pendapatannya dari tanggal 1 hingga tanggal 4. Di tanggal 1 ada kenaikan sebanyak 231.000, lalu untuk tanggal 4 143.000. Nah, ini untuk macam-macam pembayarannya, ini pelanggannya. Oke. Di sini terdapat juga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 4 April. Oke, di admin ini dia bisa melihat laporan
seperti ini, ada berapa transaksi, lalu bisa dilihat dari tahun berapa gitu. Karena dibuatnya tahun 2026, jadi tahun sebelumnya tidak ada. Lalu di sini bisa melihat laporan tahunan juga. Jadi secara keseluruhan di tahun 2026. Nah, ini karena belum setahun, jadi baru kekumpul yang 2 bulan tadi. Terus ini si admin bisa kelola pengguna. Nah, ini sebenarnya sama Bang, statusnya sebenarnya sama seperti yang super admin tadi. Misalnya di sini si admin ini mau edit dari role karyawan dia menjadi admin bisa. Terus bisa ubah nama, ubah email, nomor HP. Lalu untuk ini, nah ini untuk reset passwordnya Bang. Ini untuk hapus akunnya. Di sini juga si admin bisa menambahkan penggunanya dengan role ketiga ini. Selanjutnya, oh ya, di semua profil role yang telah saya buat di sini Bang, dia tuh bisa diganti gitu Bang ketika diklik. Misalnya di sini namanya nggak mau Siti, bisa misalnya namanya Angga aja buat. Angga. Tapi ini cewek pula Bang. Ntar ya Bang. Cewek ya. Ganti akun yang cowok aja Bang. Ada tadi. Ya Andi, nah Andi. Dia kan admin sama. @gmail.com. Nah, di sini di semua role ini dia bisa diubah Bang, nama sama foto profilnya. Nah, di sini misalnya kita ubah jadi nama Abang ya Bang. Iya. Nah, lalu ini kita tambahkan foto profil misalnya di sini udah ya Bang. Foto sembarang aja lah, ini fungsinya nanti. Ini mana Bang? Sembarang aja sih, nggak apa-apa. Yang penting kan foto fungsinya berjalan atau enggak. Mana ya? Ini kita klik kanan, save as. Ini kita taruh di dalam. Nah, gambar sudah. Ini. Kayaknya tadi gara-gara nggak apa-apa pakai itu. Nggak apa-apa Bang. Oh ini. Udah. Masih keinstall tadi Bang. Nah, udah. Jadi, nah, di sini kan terdapat gambar foto profilnya kan Bang yang telah kita download. Nah, di sini kita bisa crop juga Bang, menyesuaikan. Oh iya, udah bagus. Misalnya di sini kita mau naikkan sedikit. Ini kita simpan. Maka di sini muncul notif profil berhasil diperbarui. Oke, mantap. Selanjutnya kita ke role karyawan Joko. Nah, ini Joko ini sebagai karyawan. Nah, karena sebelumnya saya udah mencoba ini Bang menggunakan akun namanya Kapibara. Nah, di sini dia kan sebagai karyawan, jadi dia tugasnya hanya klik siap sama siapkan sama siap. Sini ada notif siapkan pesanan ini. Oke. Lalu dia masuk ke sini. Nah, di sini dia ada yang take away, ada yang makan di situ. Kita tandai siap pesanan ini, kita siap.
Nah, lalu di sini akan berganti menjadi siap diantar. Nah, antar ke meja atau selesai. Antar ke meja. Oke, status pesanan diperbarui ke diantar. Oke. Jadi di karyawan ini hanya terdapat itu saja sih Bang. Menurut Abang ada yang kurang atau sudah? Ini udah semua ya berarti ya. Sudah Bang. Oke. Kalau Dia statusnya juga jalan juga Bang. oke, oke. Nggak kayak yang admin sama super admin. Berarti di sini role-nya ada 3, karyawan, super admin, sama admin biasa. Sama pelanggan. Pelanggan ada juga. Ada Bang. Ada halamannya. Ada Bang. Ada. Oke. Setelah ini. Oke. Setelah Lanjutin aja kalau gitu. Oke. Oke. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, di semua role itu dia profilnya bisa diubah nama sama ubah gambar. Misalnya di sini nama saya. Lalu gambarnya bebas. Di sini misalnya ini. Nah, otomatis di sini berubah juga. Oke, selanjutnya kita ke role yang terakhir. Sebelum itu, karena ini kan pelanggan Bang, pasti kan kita register dulu dong ya kan. Iya. Jadi kita klik daftar sekarang, masukkan nama lengkap, misalnya Jes, emailnya Jes J @gmail.com. Nomor HP ini bebas ya. Oke. Nah, untuk password ini dia ada keterangan minimal 8 karakter. Di sini ada hide-nya juga, jadi untuk menyembunyikan passwordnya. Lalu kita klik daftar. Nah, di sini sudah berhasil register. Lalu kita masuk ke akun email tadi, yaitu j kita di sini login sebagai pelanggan, role pelanggan. Nah, di sini untuk halaman dashboard pelanggan. Di sini kita ubah dulu untuk foto profil. Nah, foto profil juga bisa diubah. Ini profil berhasil diperbarui. Setelah itu, ini menurut saya salah sih Bang. Kenapa itu? Oh, Iya, ya. iya Bang. Ininya terlalu kecil Bang, kolom search-nya. Yang cari ini yang besar. Ini buttonnya Bang. Apa bedanya gitu dua ini? Ini, Sama-sama untuk cari juga kan? iya Bang. Oke, Untuk ini- ngetik misalnya di sini mau nyari ayam geprek gitu Bang. Oh, ini tombol carinya ya? Iya Bang. Oh iya, iya. Nah di sini. Cuman salahnya saya ini terlalu besar Bang. Enggak, bagusnya sih menurut saya ya nggak perlu ada yang tombol carinya ini. Oh, Di yang tombol yang putih ini aja. Nanti kalau di enter dia langsung muncul ke pencariannya gitu, jadi nggak perlu di tombol lagi. ya itu gimana Bang? Gimana ya bilang? Misalnya kayak searching di Google. Google kan misalnya kita ketik pencet enter kan langsung muncul Nah, halaman misalnya gitu gini kan. nih Bang. Nah ini kita ketik misalnya. Nah gini Bang. Iya, kalau di enter langsung muncul ke halamannya, nggak perlu pencet tombol lagi kan. Oh gitu. Jadi diperbaikinya itu jadiin kolom search saja gitu Bang. Iya, betul. Button carinya nggak usah. Nggak perlu. Oke. Nah di sini di halaman dashboard ini kita bisa lihat ada beberapa. Ini apa namanya? Ini Ya, lihat pesanan keranjang favorit. maksudnya gimana tuh? Ya pokoknya ada halaman-halaman yang gini. Nah di halaman pelanggan ini ada beberapa halaman yaitu dashboard, favorit, keranjang, dan riwayat pesanan. Oke. Kita coba dulu misalnya saya sebagai pelanggan ini suka misalnya teh obeng sama geprek nih. Kita tambahkan favorit. Lalu di sini kita bisa lihat muncul juga di sini. Nah, di sini ada. Oke. Lalu di sini misalnya kita mau ngesortir
hanya makanan saja. Nah, di sini akan muncul hanya makanan. Oke. Lalu di sini kita ingin mensortir minuman. Nah, ini berbagai macam minuman. Ini untuk snack. Kurang lebih sama kan, Bang? Iya. Kayak yang di situ. Ya, anggapnya Ada sama. nugget. Iya. Ya apa kan bisa ditambah lagi nanti kan di adminnya kalau Iya. ada yang kurang. Iya. Ya. Nah, lalu misalnya tadi kan udah dimasukin favorit tuh, Bang. Ya. Atau dari sini aja bisa sih, Bang, sebenarnya. Misalnya saya ingin membeli ayam geprek. Nah, nanti di sini muncul nih, Bang. Lalu bisa dua nggak ya? Oh, bisa, Bang. Ayam geprek, misalnya ayam gepreknya di sini bakal berubah juga sih, Bang, harganya. Ikuti Oh. harganya. Ya. Kalau kuantitas sudah nambah dia harganya nambah juga. Iya, kalau kuantitinya nambah, harganya berubah juga. Oke. Sini misalnya saya ingin membeli ayam geprek 1, tewing 1, lalu tambahkan snacknya misalnya ini kentang gorengnya 1. Nah, di sini kan berubah nih, Bang. Jadi totalnya 45.000. Kita lanjutkan pembayaran. Nah, di sini ada dua Dua pilihan. pilihan, itu makan di tempat sama ambil di tempat. Nah, kenapa saya buat ambil di tempat, Bang? Karena kalau ada kayak ojol gitu, Bang, dia berarti pihak ketiga kan, Bang. Iya. Nah, itu harus berbayar kan, Bang. Iya. Ya. Nah, jadi saya di sini menggunakan ambil di tempat. Jadi orangnya pesan dari rumah, ambilnya di sini gitu. Oke. Nah, di sini misalnya saya ingin di sini misalnya nih makan di tempat, dia ada keterangan berapa orang gitu. Ini kan ada 4, 6. Nanti saya buat untuk 2 sampai 3 orang lah, Bang. Atau 1 orang gitu. Nah, di sini misalnya kita mau ambil di tempat, kita bisa tambahkan catatan. Misalnya kita request kan di ayam geprek, nanti sambalnya nah, lalu misalnya kentang gorengnya kita bisa tambahkan dulu sini kentang goreng jangan terlalu kering. Nah, ini tuh cuma catatan tambahan aja, Bang. Selanjutnya kita buat pesanan. Nah, di sini kan totalnya 49.500. Di sini ada pajaknya sebanyak 10%, Bang. Iya. Pajak tempat. Oke, lalu kita klik bayar sekarang. Karena ini kan kemarin guru saya ada minta dia pembayarannya lewat Mitrans juga, Bang. Terus Bapak ada bilang kan kemarin Mitrans kan, Bang. Iya. Nah, cuman ini baru belajar sih, Bang, pakai Mitrans. Oke. Lalu, nah ini kan udah masuk pembayaran. Ini segera lakukan pembayaran sebesar 49.500. Nah, ini kita screenshot dulu, Bang, sebagai buktinya. Oke. Lalu kita masukkan bukti pembayaran. Oke, lalu konfirmasi pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran, dia akan mendapatkan ucapan terima kasih. Lalu ini dia bisa melihat detail pesanannya seperti ini. Lalu ada button kembalinya. Nah, ini untuk pesanan yang tadi dia buat, Bang. Kan ada 3 menu kan, Bang. Iya. Oke, selanjutnya detail pesanan. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kan tadi sudah dipesan tuh, Bang. Nah, ini menunggu di ACC sama si adminnya, Bang. Admin sama karyawan. Nah, di sini misalnya nih si pelanggan ini ingin menghubungi warung ini, Bang. Iya. Warung ini dia misalnya ingin menghubungi lewat WhatsApp dulu nih, Bang. Kita klik, dia akan diarahkan ke WhatsApp, Bang. Oh, oke. Nah, sini, Bang. Iya. Sesuai kan, Bang, nomornya. Jadi ini tinggal ketik aja, misalnya saya mau pesan kanan.
Oke. Pokoknya yang penting udah terhubung ke WhatsApp lah. Iya. Oke. Lalu di sini ada Instagramnya juga bang. Oke. Nah di sini bang, ini untuk akun Instagramnya si Beta Kitchen. Iya. Ya. Sesuai kan bang? Udah sesuai kok. Sesuai. Nah. Oke, terus kita tadi kan udah order, berarti kita kembali ke si role admin. Admin tadi apa ya? Andi. Ini dapat menunjukkan. Nah ini, jadi si admin ini dia cuman nge-ACC pembayarannya aja bang. Kan dia sebagai pemilik nih bang si admin. Nah si admin ini dia bisa melihat bukti pembayarannya gitu bang. Nah di sini. Lalu dia kalau misalnya dia bisa checklist sama silang, bisa batalin sama setujui. Kita setuju pembayaran ini. Setelah itu pembayaran disetujui. Setelah disetujui, nah kita ke role karyawan. Karena tadi pembayarannya udah di ACC, jadi kita ke role karyawan. Sehingga kita ke penuh. Di sini, nah ini bang, yang tadi bang, kan atas nama James, pesanannya ada 3. Lalu di sini sebagai karyawan, karyawannya siapkan dulu, siapkan pesanan ini, oke disiapkan. Nah, di sini pesanannya sudah siap nih bang, sudah siap dibuat gitu bang maksudnya. Nah, lalu di sini klik siap. Oke, nah ini harusnya bukan antar ojol sih bang, maksudnya dia yang ambil sih bang sebenarnya. Oke, mungkin nanti Iya. tinggal diubah aja lah. Iya. Oke. Status pesanan dikembali. Oke bang, sudah bang. Kita ke role pelanggan tadi di Nah, ini untuk ngeceknya sebagai pelanggan kita bisa cek di sini riwayat pesanan. Ini Internetnya. nah, iya mungkin bang. Nah ini untuk riwayat pesanan. Jadi, nah ini bang. Jadi diantar ini dari si karyawan. Maksudnya diantar ini udah di ACC sama si karyawan. Lalu ini kan ada gambar kartu ini bang. Ya. Berarti ini kan pembayaran. Nah pembayaran ini udah disetujui oleh si adminnya. Tinggal nunggu pesanannya aja bang. Iya. Nah ini kan konfirmasi. Ini harusnya selaras sih bang dia bang. Kan berarti dia udah di sini sih bang ya harusnya bang. Iya. Iya. Kan udah dibayar kan? Iya udah dibayar. Udah dimasak Kan, juga. kan udah dikonfirmasi, udah dimasak, udah diantar. Berarti di sini sih harusnya. Iya. Oke, segitu saja sih bang website yang saya buat bang. Oke. Oke, bang. Ya so far sih udah bagus sih. Cuman ada yang kayak tadi itu yang harusnya udah diambil ya pesanannya. Statusnya itu mungkin bisa dikembangin lagi lah yang bagian situnya. Oke, bang. Sama beberapa tombol yang kayak tadi harusnya dia ngambil sendiri bukan diantar ojol kan. Itu sih harus diubah juga sih bagian itu. Ya tapi sejauh ini udah bagus sih. Itu udah bagus sih. Untuk link
GitHub sama database nanti saya kirim gitu ya Bang. Oh boleh, nanti kirim ke WA aja ya. Ya, oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih ya James. Ya, sekian video dari saya review web bareng klien. Terima kasih. Nah nih. Oke, perkenalkan nama saya James dari kelas R++. Di sini saya bersama klien saya yaitu Bang Angga. Nah, di sini saya telah merevisi yang website Rasa Kita ini. Kemarin permintaan Bang Angga itu ialah di status dan ada lagi setelah ini. Nah, untuk statusnya ini sudah saya ubah Bang. Jadi ini kan saya aktif itu di role admin di akun si Rudi. Nah, jadi hanya Rudi saja yang aktif. Selain dari si Rudi dia tidak aktif. Ya. Selanjutnya kita ke role apa ya? Karyawan itu Bang. Oh, karyawan. Ani. Nah, ini untuk halaman karyawan. Kemarin juga saya juga telah menambahkan. Ini Abang ada minta revisi nggak Bang bagian sini Bang? Yang sini. Yang bagian ini ya. Iya. Lupa pula ya. Coba dilihat, lanjutin aja dulu. Ya udah. Kita lanjut aja di sini. Iya. Saya telah menambahkan itu sebagai role karyawan, sudah menambahkan misalnya nih karyawan pelanggan membeli barang, membeli makan. Jadi di sini notif yang masuk ke role karyawan itu ada detail pesanannya, lalu disiapkan. Nah, di sini itu proses sedang dibikinnya, Bang. Ketika sudah siap, klik siap. Nah, di sini karena takeaway jadi dia sudah berganti. Nah, iya benar ya. Di sini. Nah, di sini sudah berganti menjadi takeaway. Iya. Ambil sendiri di tempat. Oke. Pesanan notifnya sudah benar. Kita kembali ke selanjutnya kita ke role pelanggan. Nah, di sini untuk halaman dashboard pelanggan itu sudah saya tambahkan itu gini Bang, ketika menunya habis jadi si admin ngubah tampilannya Bang. Jadi si pelanggan nggak bisa pesan. Iya. Tapi untuk favorit dia masih bisa. Oke, selanjutnya kemarin untuk revisinya ada di riwayat pesanan. Nah, di sini sudah saya ubah juga, Bang. Karena sini kan makan di tempat, in. Ini detail pesanannya. Nah, ini ada. Karena dia makan di tempat, jadi ini prosesnya menunggu pembayaran, konfirmasi, sedang dimasak, selesai dimasak, siap diantar ke meja, lalu berhentinya di sini selesai. Iya. Ini ada detail pesanannya, ada catatan juga. Lalu ada total harga. Lalu di sini ada reviewnya Bang. Ada review sekarang ya? Bisa nge-review juga Bang. Ya itu aja ya Bang ya kemarin ya. Iya sih kemarin. Nggak banyak kan Bang? Iya, lebih tepatnya bagian. Oh, atau pembayaran nih Bang, kita coba satu ya Bang, TOP misalnya. Pembayaran. Nah misalnya abang mau yang mana nih Bang pesanannya? Mau take away coba. Take away. Oke, ini bisa tambahkan catatan. Klik bayar. Nah di sini bayar. Nah ini jadi pembayarannya itu dia lewat virtual account gitu deh Bang. Transfer pakai virtual account. Jadi di sini menyediakan Bank BCA sama Bank Mandiri aja. Ini ada nama warungnya Rasa Kita. Oke. Nah ini diminta untuk review dulu misalnya. Ini kalau nggak review boleh juga atau wajib? Oh, nggak review juga bisa sih Bang. Oke, bagus Gitu. bagus. Karena orang kan kadang ada yang malas juga kan Iya. kalau review. Ini kita tinggal screenshot aja hasil pembayarannya. Jadi si admin nanti bisa nge-ACC pembayaran kita. Nah, di sini.
konfirmasi pembayaran. Oke, berhasil. Lalu di sini untuk melihat detail pesanan atau melihat menu lainnya juga. Kita lihat detail pesanan. Nah, dia akan seperti ini, Bang. Iya, iya. Berarti udah jalan sih, kemarin kan masih stuck di menunggu pembayaran aja kan. Iya, Bang. Oke, segitu saja revisi website Rasa Kita dari bersama klien saya. Oke, terima kasih. Ya, kasih. Oke. Baik, perkenalkan nama saya James dari kelas RPL 11. Di sini saya akan mereview sebuah web warung tempat makan atau restoran yang saya dan klien saya sepakati diberi nama yaitu Rasa Kita. Rasa Kita ini yaitu cita rasa Nusantara dalam genggaman. Nah, ini sebuah warung makan yang menjual berbagai macam makanan, minuman, dan snack. Nah, di sini untuk tampilan landing page-nya. Nah, ini untuk melihat kenapa memilih kami. Nah, ini ada cita rasa otentik, bahan berkualitas, dan layanan cepat. Lalu ini untuk berbagai menu makanan, minuman, dan cemilan tambahan. Cemilan tambahan ini yang dimaksud yaitu snack. Nah, di sini ada contoh gambarnya dari cemilan tambahan, minuman segar, dan makanan utama. Lalu apa kata pelanggan? Nah, di sini ada berbagai macam review. Dari pertama ada makanan, minuman. Nah, di sini karena kebetulan saya membuat 2 pelanggan saja, jadi di sini hanya 2. Tetapi nanti saya membuat akun baru lagi sebagai pelanggan. Oke, nah di landing page ini kita menambahkan yaitu nomor WhatsApp si tempat makan ini dan akun Instagram serta Google Maps-nya. Oke, kita pertama klik untuk WhatsApp-nya dulu. Nah, berhubung di sini saya loginnya menggunakan website, jadi saya continue to website. Oke, kita login dulu. Oke, di sini kalian akan diarahin ke halaman ke nomor ini, warung makannya. Jadi kalian bisa chat warung makan tersebut. Nah, lalu kalian, nah itu kan tadi untuk ininya nih, WhatsApp ya. Nah, di sini ada akun Instagramnya. Nah, kita klik aja akun Instagramnya. Nah, ini kan nama warungnya itu Beta Kitchen. Nah, tetapi saya dan klien saya sepakati dengan nama Rasa Kita. Oke. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Selanjutnya di sini ada Google Maps. Oke, Google Maps-nya itu kurang lebih berada di sini. Kita perjelas lagi. Nah, dia berada di sini ya untuk lokasinya. Nih, di sini ini untuk lokasinya. Di Google Maps dia diarahinya malah ke Brinks, tapi ya kurang lebih sedikit saja lah ya perbedaannya. Oke, selanjutnya kita di sini menggunakan button masuk dan pesan sekarang. Nah, jadi ketika si pelanggan itu atau role admin, karyawan itu ingin masuk, nah itu bisa klik button masuk, bisa juga klik pesan sekarang. Ini sama-sama diarahin ke pop-up login. Kita misalnya sini masuk. Kita sebagai role super admin dulu, super admin. Oke. Kita tunggu dulu, ini sedang loading. Oke, ini untuk tampilan dashboard si super admin di halaman di semua role dari super admin, admin, karyawan, dan pelanggan itu sama-sama semuanya bisa mengganti foto profile dan bisa dipotong juga ya. Misalnya di sini kita ambil contoh mana ya gambarnya ini, mana ini ya. Atau kita cari gambar dulu nih, misalnya. Nah,
Nah ya, ini misalnya, oke, klik kanan, save image as. Kita taruh di download dulu. Oke, sudah berhasil ya. Kita kembali ke sini, kita klik. Nah, di sini kalian tuh bisa mengatur untuk foto profilnya. Nah, bisa kalian potong, bisa kalian perbesar, perkecil. Nah, di sini saya ingin ukurannya itu seperti ini. Nah, ini agak dinaikkan sedikit. Lalu nama super adminnya juga bisa diubah, misalnya Windah. Oke. Lalu setelah mengganti dan klik simpan, maka muncul profil berhasil diperbarui. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya di menu si super admin ini ada pengguna. Kita ke pengguna dulu. Super admin di sini dia bisa melihat semua role. Saya harusnya ini enggak ada ya. Karena di sini sebagai super admin dia bisa menambahkan pengguna baru. Jadi dia bisa menambahkan nama pengguna, email, nomor telepon, passwordnya serta role-nya. Nah, oke. Selanjutnya menu selanjutnya ada menu. Nah, menu makanan. Di sini kita bisa mencari misalnya di sini teh obeng ya. Nah, di sini akan kecari yaitu teh obeng, oke. Nah, fungsi dari ini bisa mengedit menu makanannya, lalu bisa ditambah gambarnya. Di sini ada choose file, ada deskripsi makanan, harga makanan, kategori makanan serta namanya. Lalu di sini untuk populer. Nah, fungsi populer ini apa? Nah, fungsi populer di sini itu kita bisa beri contoh seperti ini. Nah, jadi ketika kita klik populer, maka dia muncul seperti ini. Jadi menu yang bestseller gitu. Nah, jadi selanjutnya itu ada button mata. Nah, ini button hide itu bukan menyembunyikan sebenarnya, tetapi di sini yaitu habis. Nah, misalnya menunya habis nih, karyawan dia laporan ke si admin. Admin bisa nge-hide menu makanannya atau si super admin juga bisa. Lalu di sini bisa hapus menu makanan. Oke, selanjutnya ada menu kategori. Nah, di sini si super admin bisa menambahkan kategori baru, yaitu makanan dan minuman. Lalu di sini ada icon bisa menambahkan icon serta namanya. Selanjutnya ada meja. Ini untuk macam-macam meja. Ini seperti ini. Nah, misalnya kita ingin membuat meja baru, misalnya kodenya ET ya, T0801. Untuk kapasitasnya kita buat untuk 2 orang ya. Kita klik simpan, maka di sini berhasil meja disimpan. Ya, contohnya mana tadi? Nah, ini oke, sudah berhasil. Lalu di sini bisa diedit juga ya. Maksudnya ini mejanya ini tersedia atau terpakai. Nah, gitu. Selanjutnya kita ke pengaturan global. Sebagai seorang super admin dengan role super admin, dia bisa mengubah untuk nama tempat makanan, tagline, alamat, nomor telepon serta pajaknya. Oke. Selanjutnya kita logout atau keluar, kita selanjutnya ke menu ke role admin ya. Admin kita asal aja Budi ya. Budi.
Ini untuk menu tampilan dashboard admin. Oke, di sini ada menu pembayaran. Nah, sebagai seorang admin dia bisa menerima pembayaran. Di menu pembayaran ini saya menggunakan yaitu bukti pembayarannya. Nah, ini pesanan berhasil catat. Nah, ini bukti pembayarannya. Supaya admin memastikan bahwa orang ini telah membayar. Jadi kita checklist. Jika di gambar ini dia tidak sesuai, pembayarannya tidak sesuai, maka bisa disilang, ditolak. Tetapi dananya bisa dikembalikan dong seharusnya. Oke, selanjutnya menu laporan. Di sini untuk laporan di sini untuk halaman laporan si admin, di sini menggunakan grafik batang. Di sini kita bisa melihat di bulan April. Di sini ada bulanan dan tahunan. Kita lihat tahunan dulu. Nah, jadi ini karena berhubung belum sampai setahun ya, jadi kita pakai yang bulanan dulu. Nah, jadi untuk pendapatannya itu baru di 462.740 perak. Nah, ini ada sebanyak 8 transaksi. Lalu si admin ini dia bisa ngeprint laporan berbentuk PDF. Nah, kita klik saja. Oke, nah di sini untuk kurang lebih tampilannya, tampilan laporan berbentuk PDF-nya. Kalau kurang atau salah maaf. Lalu ini untuk button export Excel-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita tunggu. Oke, seperti ini untuk tampilan laporan bulanan dari website Rasa Kita. Selanjutnya kita ke menu kelola pengguna. Nah, sebagai seorang admin mesti dan harus bisa ngelola penggunanya. Dia bisa menambahkan pengguna serta dia bisa mengedit dan menghapus atau kita sebut sebagai CRUD. Nah, ini untuk mengubah passwordnya. Misalnya nih, si pelanggan melapor ke karyawan, saya ingin mengubah passwordnya. Nah, otomatis si admin itu bakal mengklik button kunci ini yaitu reset password. Nah, dia mengubah password sesuai kemauan si pelanggan. Selanjutnya ada kelola menu. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang di role super admin, si admin juga dia bisa mengubah menunya. Dia juga bisa hide menunya atau bisa dibilang habis. Jadi ketika ketika karyawan memberitahu si admin untuk menu misalnya ayam penyet ini dia habis nih, bahannya habis. Si admin segera dia hide menunya supaya pelanggan tidak kecewa. Kita klik hide, ubah status ke nah, ini kita klik. Nah, otomatis ini ada notif menu. Oke, seperti ini dan statusnya habis. Kita klik keluar. Oke, kita selanjutnya ke role karyawan. Mana karyawan? Jogo. Nah, ini untuk tampilan karyawan. Di halaman dashboard karyawan terdapat ya berbagai macam pesanan disiapkan dan siap diantar. Jadi karyawannya itu menerima notif pesanan masuk. Nah, otomatis kita melihat dulu nih apa aja sih yang dipesan sama si pelanggan. Di sini ada keterangan Tewa Bank sebanyak 1. Lalu klik siapkan. Nah, dia pindah dong otomatis ke kanan. Nah, di sini sedang disiapkan. Nah, maksud sedang disiapkan ini itu maksudnya sedang dibuat ya. Ketika sudah siap, klik siap karena di sini keterangan takeaway berarti si pelanggan ngambil minumannya itu ke tokonya. Nah, di sini siap diantar. Oke.
klik. Nah, ini udah selesai. Di sini di pesanan hari ini dia berubah menjadi 2 pesanan. Nah, oke. Kita klik riwayat pesanan. Ini untuk riwayat pesanannya. Oke. Selanjutnya kita ke role pelanggan. Untuk role pelanggan kita register dulu. Klik daftar sekarang. Nah, untuk namanya bebas, misalnya kita beri namanya user, atau misalnya namanya siapa ya? Jack misalnya. Untuk emailnya misalnya jack@gmail.com. Untuk nomor telepon itu bebas sebenarnya. Lalu untuk password itu minimal 8. Lalu ulangi password. Daftar. Nah, di sini sudah berhasil login, register. Selanjutnya kita masuk ke halaman login. Kita ke tadi cek. Oke, kita masuk sekarang. Nah, ini untuk halaman dashboard si pelanggan. Sama seperti yang saya bilang, pelanggan bisa mengubah nama dan foto profil. Si pelanggan bisa mencari menunya dari sini, misalnya di sini ayam penyet. Klik. Oh, tidak, menunya habis. Nah, kenapa habis? Karena tadi kan di hide sama si role admin. Dari super admin juga bisa. Lalu di sini ketika pelanggan ingin tambahkan favorit, di sini bisa klik di sini, klik love ini. Nah, di sini akan muncul notif ditambahkan favorit, dia masuknya ke menu favorit. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita di sini saya sebagai pelanggan saya ingin membeli Theo Bank. Nah, di sini Theo Bank sebanyak 2. Nah, di sini harganya juga berubah ya. Kelipatan 2. Selanjutnya kita ingin membeli ini misalnya bihun sebanyak 1. Lalu untuk snacknya kita bisa pilih kentang. Oke, selanjutnya kita melakukan pembayaran. Kita klik lanjut pembayaran. Nah, di sini kita bisa memilih nih, mau makan di tempat atau ambil di tempat atau bawa pulang. Kalau makan di tempat dia ada berbagai macam meja, bisa 2 orang, 4 orang, 6 orang. Lalu ada catatan tambahan. Lalu untuk ambil di tempat dia tidak menggunakan meja karena ambil di tempat. Di sini saya menggunakan makan di tempat aja. Untuk kapasitas 2 orang, misalnya di sini kan nih pesanan saya, misalnya bihun jangan terlalu pedas, Oke, selanjutnya kita buat pesanan. Nah, di sini kan saya baru menggunakan pembayaran Mitrans, jadi kita klik bayar sekarang. Ini segera lakukan pembayaran. Nah, ini ada keterangannya mau menggunakan Bank BCA atau Bank Mandiri gitu. Ini untuk nomor virtual account-nya ya. Jadi dia bayar lewat transfer. Saya sudah transfer dan lanjut. Nah, klik ini ketika sudah transfer. Lalu di sini diminta untuk mereview makanannya, misalnya minumannya segar.
Oke. Ini bihunnya. Lalu untuk kentang gorengnya kita beri rating dan ulasannya. Kita klik kirim ulasan. Oh, dikirimin semua dulu. Oke, di sini sudah berhasil beri ulasan dan rating. Nah, ini untuk upload bukti pembayarannya, kita ini screenshot. Nah, kita pilih filenya di sini. Konfirmasi pembayaran. Nah, otomatis di sini bukti pembayaran telah diunggah, sedang diverifikasi admin. Di sini bisa melihat detail pesanannya, apakah sudah benar. Nah, di sini dikenakan pajak sebesar 10%. Mau dia makan di tempat atau dia di take away, dia bakal dikenakan pajak sebesar 10%. Oke, di sini ada keterangan makanannya itu sedang dikonfirmasi dulu, belum sedang dimasak dan selesai dimasak belum. Oke, kita kembali. Oke, lalu kita ke menu dashboard. Di sini ini untuk pesanan yang tadi kita beli. Kita kembali ke role admin. Admin tadi apa? Budi. Nah, ini tadi dengan nama Jack. Kita lihat dulu buktinya apakah sudah benar. Nah, di sini pesanan berhasil dicatat. Telah berbelanja di rasa kita. Oke. Selanjutnya kita setujui. Oke, pembayaran disetujui. Setelah pembayaran disetujui, lalu ini keuangannya bertambah, maksudnya di sini ya. Di laporan. Nah, sebanyak 9 transaksi. Oke, selanjutnya kita ke menu karyawan, ke role karyawan. Kita ke Ani misalnya. Sebagai dua dapat menunjukkan. Sebentar, ini untuk role adminnya kenapa nih? Karyawan. Coba kita pakai si Joko. Nah, ini untuk halaman dashboard si karyawan. Tadi kan atas nama Jack. Nah, ini kita lihat dulu detail pesanannya. Kita siapkan. Nah, ini ada catatan nih. Bihun jangan terlalu pedas, TOB jangan terlalu manis. Kita klik OK.
Nah, di sini itu sedang disiapkan. Jadi THB-nya sedang dibuat, bihun goreng sedang dimasak, serta kentang gorengnya juga sedang dimasak. Kita klik siap, tandai siap pesanan. Nah, di sini sudah siap diantar. Sudah siap nih ke meja T0801. Kita keluar ke menu pelanggan. Tadi dengan nama Jack. Kita ke riwayat pesanan. Nah, ini untuk pesanan yang telah dipesan. Kita lihat detail pesanannya apakah sudah benar. Nah, sudah benar nih. Untuk perjalanan pesanan juga sudah benar. Konfirmasi sedang dimasak, selesai dimasak, siap diantar ke meja, serta selesai. Titik akhirnya di sini. Oke, selanjutnya kita bisa lihat review dari kita nih. Gimana sih? Nah, kita bisa beri review seperti ini. TOB-nya nyegerin. Bihun goreng rasanya mantap. Kentang goreng nah, kita kirim semua reviewnya. Oke. Selanjutnya, jika ingin melihat hasil reviewnya, kita bisa keluar kembali ke landing page. Nah, ini untuk hasil tadi. Ini untuk hasil review dari si Jack sebagai pelanggan. Nah, di sini untuk menu snacknya itu ada kentang nih. Katanya untuk menu kentang gorengnya itu gurih banget. Lalu untuk menu TOB-nya nyegerin. Lalu untuk bihun goreng biasanya dia berkata rasanya mantap. Nah, sekian review website rasa kita dari saya, James. Terima kasih.